Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita kembali lagi pada kuliah mekanika bahan. Untuk kuliah terakhir kali ini, kita akan melanjutkan topik mengenai kolom, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai kolom sentris. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai kolom eksentris. Nah, untuk itu kita akan membicarakan beberapa subtopik berikut ini. Kita mulai dengan gambaran umum mengenai kolom secara eksentris seperti apa nanti. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut juga bagaimana mengevaluasi suatu kolom eksentris dengan allowable stress method, metode tegangan izin. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kolom dengan menggunakan metode interaksi atau interaction method. Anda bisa membaca lebih lanjut materi kuliah hari ini pada buku Mechanics of Materials edisi ke-7 yang sudah saya upload di Google Classroom. Silakan Anda buka di halaman 739 sampai dengan 749. Nah, pembahasan hari ini akan kita mulai dengan kolom yang dibebani secara eksentris. Anda bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai kolom yang dibebani secara sentris, artinya beban titik P ini akan bekerja pada titik berat atau pusat berat dari penampang kolom. Kali ini karena kita membicarakan kolom dengan beban eksentris, akan muncul eksentrisitas E di sini ya, yang mana E ini akan menggeser atau E ini merupakan jarak antara pusat berat dari penampang kolom terhadap beban titik P di sini. Kita tahu bersama bahwa adanya gaya dengan lengan tertentu, kalau kita kalikan akan muncul apa yang disebut sebagai momen, di mana momen sendiri adalah perkalian antara gaya P dikalikan dengan lengannya yaitu E. Sehingga praktis nanti prinsip dari kolom dengan beban eksentris adalah ada gaya P yang mana pada saat bersamaan juga akan ada momen sebesar P dikalikan lengan eksentrisitasnya. Kira-kira itu prinsipnya. Lalu kita coba diskusikan lebih lanjut apa yang ada di slide ini. Jadi pada pembahasan kali ini, desain kolom yang dikenai oleh beban eksentrik ya. Beban eksentrik adalah tadi sudah saya sebutkan, yaitu beban yang tidak bekerja tepat pada pusat berat penampang kolom, melainkan dia sedikit bergeser sejauh E tadi. Nah, kita akan membahas itu lebih lanjut pada pertemuan ini. Kemudian rumus empiris yang dikembangkan pada pembahasan sebelumnya untuk kolom akibat beban sentris akan kita modifikasi atau di sini dapat dimodifikasi dan kita gunakan kembali ketika beban P diterapkan pada kolom dengan eksentrisitas yang diketahui yaitu senilai E. Jadi pada prinsipnya nanti persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya akan kita modifikasi atau sedikit modifikasi untuk digunakan pada pembahasan kali ini. Kemudian kita diminta kembali untuk membuka bab 4.7. Silakan nanti dibuka di e-book ya. Di sana kita ingat kembali bahwa beban aksial eksentris P yang diterapkan pada bidang simetri dapat digantikan oleh sistem ekivalen yang terdiri dari pusat berat P dan juga kopel momen M, yang mana momen tersebut nilainya adalah P dikalikan E. Kita tahu tadi E adalah jarak dari pusat berat penampang terhadap beban yang bekerja seperti ditunjukkan pada gambar 10.33 di samping. Kemudian kalau kita membicarakan lebih lanjut bagaimana tegangan yang terjadi pada penampang kolom yang dibebani secara eksentrik, kita bisa lihat pada gambar 10.34 di bawah ya. Jadi pada kolom tersebut akan bekerja tegangan normal sebagai akibat dari beban titik P ya. Jadi tegangan normal yang bekerja pada penampang melintang kolom diperoleh dengan melapiskan tegangan akibat beban pusat P dan juga kopel momen seperti disajikan pada gambar 10.34 di samping.
asalkan penampang tidak terlalu dekat dengan salah satu ujung kolom dan sepanjang, karena tegangan tidak melebihi batas proporsional dari material yang digunakan. Tegangan normal akibat beban eksentrik P dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tegangan yang terjadi akibat beban sentrik ditambah dengan tegangan yang terjadi akibat tambahan momen tadi, di mana momen ini muncul dari P dikalikan dengan E-nya tadi. Artinya pembahasan tegangan sentrik yang kita diskusikan di pertemuan kemarin akan prinsip-prinsipnya akan kita gunakan pada pertemuan kali ini kembali. Kemudian tegangan tekan maksimum pada kolom itu nanti bisa kita dekati dengan persamaan 1052, di mana P dikalikan A ini adalah tegangan normal ya, kita tahu, ditambahkan dengan MC dikalikan I ini adalah tegangan lentur atau tegangan yang muncul akibat momen. P dibagi A sendiri adalah tegangan sentrik di sini, dan MC dibagi I adalah tegangan bending atau tegangan lentur. Nah, dalam kolom yang dirancang dengan benar, tegangan maksimum yang diberikan dalam persamaan di atas 1052 tidak boleh melebihi tegangan yang diizinkan untuk kolom. Artinya kolom akan kita evaluasi dan kita nyatakan dia mampu mendukung beban kalau tegangan maksimum yang terjadi itu masih di bawah tegangan izin. Lalu dua pendekatan alternatif dapat digunakan untuk mengecek atau mengevaluasi kolom tersebut, yaitu metode tegangan izin atau allowable stress design atau method, dan yang kedua adalah metode interaksi atau interaction method yang akan kita bahas lebih lanjut pada topik setelah ini. Oke, ini sedikit pengantar ya mengenai desain kolom eksentrik. Lalu kita berlanjut ke metode untuk mengevaluasi kolom. Tadi sudah disebutkan bahwa ada dua metode, yaitu allowable stress method dan juga interaction method. Kita akan bahas satu persatu. Allowable stress method ya. Jadi metode ini didasarkan pada asumsi bahwa tegangan izin untuk kolom yang dibebani eksentris adalah sama dengan jika kolom dibebani secara sentris. Oleh karena itu, tegangan maksnya nanti tidak boleh melebihi tegangan allowable atau tegangan izin, di mana tegangan atau sigma all ini ya adalah tegangan yang diizinkan di bawah beban sentrik. Lalu dengan mengganti sigma max dari persamaan 1052 akan kita dapatkan P per A ini adalah akibat beban sentrik tadi ya, tegangan sentrik. Kalau ini adalah tegangan lentur. Nilainya harus kurang dari sama dengan sigma allowable. Tegangan yang diizinkan ditentukan dengan menggunakan persamaan yang sama dalam e-book bab 10.3. Lalu untuk material tertentu, persamaan ini menyatakan bahwa salah ketik ya, sigma all allowable sebagai fungsi dari rasio kelangsingan kolom. Beberapa code teknik atau standar desain mensyaratkan bahwa nilai terbesar dari rasio kelangsingan kolom digunakan untuk menentukan tegangan yang diizinkan, apakah itu sesuai dengan bidang lentur yang sebenarnya atau dia tidak sesuai. Dan persyaratan ini terkadang menghasilkan desain yang terlalu konservatif atau terlalu aman dan cenderung boros. Nah, ini kita tunjukkan contoh bagaimana mengevaluasi kolom yang dibebani secara eksentrik berdasarkan allowable stress method. Jadi, suatu kolom dengan penampang 2 inch kali 2 inch ini, dan panjangnya adalah sepanjang 28 inch, itu adalah panjang efektifnya, terbuat dari material aluminium alloy dengan kode sekian 2014 strip T6. Lalu dengan menggunakan allowable stress method, kita diminta untuk menentukan beban P yang dapat dengan aman didukung oleh kolom tersebut yang memiliki eksentrisitas sebesar 0,8 inch. Pertama kita harus mengevaluasi terlebih dahulu beberapa parameter penampang ya, seperti luas penampang, kemudian momen inersia maupun jari-jari girasi yang dimiliki oleh penampang
berikut ini, 2 inch kali 2 inch dengan material aluminium alloy. Lalu dari sini kita bisa dapatkan rasio kelangsingannya, L per R ketemulah sekian. Karena L per R kurang dari 55 seperti dibahas pada bab 10 ya, dengan menggunakan persamaan 1045A kita dapat menentukan allowable stress untuk aluminium, kolom aluminium akibat centric load dengan menggunakan persamaan 10.45A. Kita akan dapatkan 19,79 kip square inch. Lalu dengan menggunakan persamaan 10.53 dan dengan mengetahui bahwa M itu adalah P dikalikan E dan C-nya itu adalah setengah dari 2 inch, itu adalah setengah dari tinggi penampang ya. Kita bisa dapatkan ini P per A, ini tegangan sentrik, dan yang sebelahnya ini adalah tegangan bending, sigma bending ya, MC per I. Nilainya harus kurang dari tegangan izinnya tadi 19,79. Ketemulah P-nya 23,3 kips, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa beban maksimum yang dapat bekerja pada kolom tersebut adalah 23,3 kips. Oke, lalu bagaimana kalau kita evaluasi kolom dengan menggunakan metode interaksi atau interaction method? Jadi kita perlu mengingat bahwa tegangan izin pada kolom yang dikenai beban sentrik, Anda bisa lihat pada gambar 1036 di samping ya. Yang A ini adalah kolom yang pada strukturnya bekerja gaya aksial, beban aksial sentrik atau centric axial load. Kemudian yang B yang di tengah ini adalah kolom yang bekerja momen saja, pure bending, momen murni, lentur murni ya. Lalu yang ketiga yang C itu adalah eccentric load, yaitu kombinasi antara beban sentrik dan juga momen. Ingatlah bahwa di sini ya, tegangan izin untuk kolom yang dikenai beban sentrik umumnya lebih kecil daripada tegangan izin untuk kolom dengan lentur murni karena memperhitungkan kemungkinan terjadinya tekuk atau buckling. Oleh karena itu, ketika metode tegangan izin digunakan untuk merancang kolom yang dibebani eksentrik sedemikian rupa sehingga jumlah tegangan akibat beban sentrik P dan kopel momen M dari gambar di samping tidak melebihi tegangan izin untuk kolom yang dibebani secara sentris. Desain yang dihasilkan seringkali terlalu konservatif atau terlalu boros. Lalu sebuah metode perbaikan desain dikembangkan dengan menulis persamaan 1053 secara ulang dan memodifikasinya menjadi persamaan 1054 berikut ini. P per A dibagi sigma allowable-nya, lalu M C per I dibagi dengan sigma allowable-nya tadi, nilainya harus kurang dari sama dengan 1. Artinya kalau kurang dari 1, beban-beban tersebut baik aksial ataupun momennya masih mampu untuk didukung oleh kolom tersebut. Kalau lebih dari 1, maka dia sudah tidak mampu didukung oleh kolom. Lalu dengan menggantikan, mohon maaf ini salah ya, sigma allowable dalam suku pertama dan kedua tegangan izin yang sesuai masing-masing dengan tegangan izin yang diperoleh untuk beban sentris, gambar 1036A untuk sentrik dan 1036B untuk bending, pure bending akan kita bisa tulis kembali dalam persamaan 10.55, dan inilah yang disebut dengan persamaan atau rumus interaksi. Jadi interaksi apa? Interaksi antara centric axial load ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah centric axial load dan yang di sini adalah pure bending. Nah, ketika momen sama dengan 0, penggunaan persamaan 1055 akan menghasilkan desain kolom yang dibebani secara sentris dengan metode seperti disajikan pada bab 10.3. Di sisi lain, ketika P sama dengan 0, persamaan ini akan menghasilkan desain balok dalam lentur murni dengan metode seperti yang disajikan dalam bab 5.3.
Dan ketika P dan M keduanya berbeda dari 0, rumus interaksi menghasilkan desain yang memperhitungkan kapasitas komponen struktur untuk menahan lentur serta pembebanan aksialnya. Lalu dalam semua kasus, sigma allowable dari centric load ditentukan dengan menggunakan rasio kelangsingan terbesar kolom terlepas dari bidang di mana lentur tersebut akan terjadi. Dan prosedur ini disyaratkan oleh semua standar desain atau code, utamanya untuk desain baja, aluminium, dan komponen struktur tekan kayu. Selain itu, banyak spesifikasi desain juga memerlukan untuk menggunakan faktor tambahan dalam suku kedua persamaan 10-5-5 tadi, dan faktor ini memperhitungkan tegangan tambahan yang dihasilkan dari defleksi kolom akibat lentur yang terjadi. Nah, sekarang kita coba aplikasinya. Jadi di sini di konsep application 10.5 ini kita diminta untuk menggunakan metode interaksi untuk menentukan maksimum load atau beban maksimum P yang dapat dengan aman disupport oleh kolom yang sudah kita bahas di contoh sebelumnya, yaitu konsep application 10.4 dengan eksentrisitas 0,8 inch dan allowable stress akibat bending adalah 24 kip square inch. Nah, pertama kita harus menentukan nilai dari sigma allowable centric. Tadi sudah dihitung di contoh sebelumnya ini ya, 19,79 dan 24 kip square inch berturut-turut untuk kondisi centric dan bending. Lalu dengan mensubstitusikan persamaan tersebut ke mensubstitusikan nilai sigma allowable centric dan juga bending tersebut ke persamaan 10.55, kita akan dapatkan persamaan interaksi sebagai berikut. Dan ternyata kalau kita hitung P ini nilainya adalah 26,6 kips, sehingga beban maksimum yang dapat dengan aman didukung oleh kolom tersebut adalah 26,6 kips. Nah, lalu ketika beban eksentrik tidak diterapkan pada bidang simetri, hal itu bisa menyebabkan pembengkokan terhadap kedua sumbu utama penampang kolom. Dan beban eksentrik P tersebut kemudian dapat digantikan oleh beban sentris P dan dua pasangan momen X dan juga momen Z seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Dan untuk itu rumus interaksinya akan berbentuk sebagai berikut, yaitu persamaan 10-5-6. Jadi di sini eksentrisitasnya tidak hanya pada salah satu sumbu X saja atau Z saja, tapi keduanya ya. Efeknya apa? Kita akan mendapatkan dua buah momen MZ dan juga MX. Di sini terletak di daerah sini ya, dia punya eksentrisitas terhadap X dan juga eksentrisitas terhadap Z, sehingga kita nanti akan dapatkan ini untuk X dan ini adalah untuk Z. Ini adalah persamaan interaksinya. Nah, sebagai contoh, dengan menggunakan allowable stress method, kita diminta untuk menentukan beban P terbesar yang dapat didukung oleh profil W31075 dengan yang digunakan sebagai kolom dengan panjang efektif 4,5 meter. Modulus elastisitasnya adalah 200 GPa, tegangan lelehnya adalah 250 MPa, dan berikut ini adalah profil penampang profil tersebut, propertinya seperti apa. Kemudian kita akan hitung lebih lanjut. Nah, di sebelah kanan ini terlihat ya ada eksentrisitas sejauh 200 mili ya, sehingga nanti kita bisa hitung berapa beban P maksimumnya. Strateginya yang akan disusun, tentukan allowable centric stress dulu ya. Allowable centric stress dari kolom tersebut dengan menggunakan allowable stress design, persamaan allowable stress design untuk baja yang bisa Anda akses dari persamaan 10.38 dan persamaan 10.40, atau juga dengan persamaan 10.42. Selanjutnya Anda diminta menggunakan persamaan 10.53 untuk menghitung nilai P tersebut. Nah,
rasio kelangsingan terbesar yang dimiliki oleh kolom itu adalah L per RY, karena Y adalah sumbu lemahnya. L-nya 4,5 meter, RY-nya kita tahu 0,0498 meter. Kita dapatkan nilai rasio kelangsingan 90,4. Lalu dengan persamaan 1041, E-nya bisa kita E-nya sudah kita tahu ya. Sigma yield-nya juga tahu, maka rasio kelangsingan pada pertemuan antara kedua persamaan tersebut untuk sigma CR adalah L per R 133,2, sehingga persamaan 1038 dan 1039 nanti akan kita gunakan, lalu sigma CR-nya kita dapatkan 162,2 MPa. Kemudian dengan menggunakan persamaan 1042, lobel stress-nya bisa kita dapatkan sebesar 97,1 MPa. Lalu untuk kolom tersebut dengan mengganti eccentric loading dengan centric loading system begitu ya. Seperti disajikan pada gambar 1 berikut ini, maka kita bisa dapatkan P per A-nya adalah sekian. Kemudian ini adalah centric load ya. Lalu MC per I adalah akibat bending senilai sekian. Lalu dengan mensubstitusikan persamaan 1053, kita akan dapatkan nilai P per A-nya diambil dari sini. Kemudian MC per I-nya bisa kita ambil dari sini, dan kita akan dapatkan P-nya itu di angka 327 kilonewton, dan inilah nilai dari beban terbesar P yang bisa disupport oleh sistem struktur tersebut. Oke, lalu ini sampel 10.6 dan 10.7. Saya pikir konsepnya serupa. Silakan nanti Anda bisa baca secara mandiri melalui slide yang akan saya upload di Google Classroom. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah tambahan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.